saya tuh paling males gitu doain orang yang narkoba gitu, saya paling males gitu. Ya, dan buat mereka saya nggak ini gembala nggak rohani banget sih gitu. Ya saya bilang mereka, lu jangan ngomong narkoba deh. Gua dulu pemakai semua dimensi. Ya. Dari yang bubuk padat, bubuk cair, bubuk lembek, semua gue pakai. Mau yang 40% sampai 70% semua gue minum. Dan ketika saya mau berhenti, komitmennya cuma satu, follow Yesus. Ketika saya follow Yesus, saya follow kebenarannya, semua berhenti. Lah ngapain gue doain lu berhenti ngerokok, berhenti narkoba? Emang waktu mau mulai ngerokok lu doa dulu? Enggak juga kan? Ya. Nah ini loh, kadang aduh mereka-mereka yang apa ya saya bilang ya, mau mungkin ya ini deh, tadi kata menyilaukan tadi itu juga bisa digunakan tuh gitu. Orang-orang yang ikut Yesus sok ngeroh gitu. Ya dalam hal pekabaran Injil kita yang fundamental ini mungkin kembali menyadarkan diri bahwa Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita ikuti adalah Yesus yang supernatural, bukan supranatural. Ya. Injil sangat realistis. Ya. Yang tidak realistis adalah orang-orang yang mengaku percaya tapi sebetulnya lagi main Tuhan-Tuhanan. Oke. Terima kasih Pak Ferry. Teman-teman, waktunya tinggal 5 menit. Kalau ada satu lagi, boleh. Kalau mau nanya atau mau sharing. Menarik sekali ya pembicaraan, kelihatan semua antusias, baik yang pasang yang ada gambarnya maupun gambar-gambaran, antusias semua. Silakan. Masih ada? Oke. Kalau nggak ada, tadi Pak Ferry bilang yang waktu saya tanya ada sanksinya nggak kalau kita tidak mengikuti perintah, kemudian dibilang ya itu nanti kita akan pertanggungjawabkan di ceritanya nanti gitu ya, nanti. Nah ini mungkin ada hubungannya dengan tema kita kan stand before the Lord. Pada waktu kita bertemu muka dengan Tuhan, kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan selama kita ada di dunia ini. Apakah seperti itu Pak Ferry? Mempertanggungjawabkan, lalu kemudian dihukum, mungkin itu jauh lebih baik. Masalahnya nggak begitu. Masalahnya adalah kita akan mengalami penyesalan sepanjang kekekalan. Dan itu penyiksaan yang lebih parah daripada neraka. Pernahkah di antara kita yang nangis terisak-isak ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi? Biasanya kita menangis sejadi-jadinya, bukan karena mereka yang pergi kita kasihi, tapi karena kita terlambat mengasihi mereka. Situasi yang sama terjadi ketika kita masuk penuh dalam karya keselamatan itu. Tidak melakukan yang jahat, namun tidak melakukan apa yang dia perintah. Maka kita ada di area suam-suam kuku. Selamat atau tidak selamat? Sejauh ini Alkitab mengatakan, ada yang selamat dalam keadaan seperti baru keluar terbakar dari bara api. Ya. Saya pikir bukan wujudnya yang menakutkan, tapi rasa penyesalan itu yang menakutkan. Ketika kita menyesal, apa sih obatnya yang bisa mengobati? Kesempatan. Masalahnya ketika hari terakhir itu tiba, yang sisa tinggal penyesalan. Kesempatannya udah nggak ada. Ngeri ya, tetap selamat. Yesus tetap sambut kita. Tapi kita nyesel terus. Kalau saya pribadi nggak sanggup dengan perasaan itu di sorga. Silakan kalau ada teman-teman yang sanggup. Ya. Bisa bayangin ya, diterima. Tuhan tetap sayang. Bersama-sama dengan dia selamanya.
tapi dengan penyesalan. Hmm. Ya, itu nggak bisa digambarin sekarang sih. Digambarinnya memang nanti. Kalimat yang saya sampaikan ini mirip seperti situasi di mana Paulus bilang duka cita oleh karena pertobatan. Duka cita karena pertobatan itu begini loh. Kita menjadi susah hati karena apa yang salah kita lakukan. Itu beda rasanya dengan kita susah hati karena harus menahan diri melakukan apa yang salah di mata Tuhan. Tapi akhirnya kita dibenarkan. Berbeda. Ya. Tapi nggak bisa dipresentasi rasa itu sekarang. Ya. Kalau saya ngalamin duka cita oleh karena kehendak Allah, duka cita karena Roh Kudus, duka cita oleh karena pertobatan, lumayan kenyang lah Bu Pinkan. Ya. Dimana dulu sebelum tahu kebenaran, kata orang baku lihat saja kita pukul dulu baru kita tanya, kan begitu kan. Sekarang setelah kita tahu kebenaran, orang mau caci, orang mau maki, mau bicara di belakang juga. Kita pilih untuk satu diam, yang kedua naik level. Kita mulai doakan dia. Ya. Dan itu air mata, Bu. Itu air mata. Karena kita harus tahan duka cita di depan. Ya. Bisa balas tapi ya saya mau ikut yang Yesus mau, kan begitu. Ya itu dia. Jadi hati-hati, jangan ngelos rasa sekarang, tapi nanti nyesal di belakang. Ya, karena menyesal selalu nggak pernah di depan ya, menyesal selalu di belakang. Nah, sekarang kita mumpung ada kesempatan, mari kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Terima kasih Pak George Ferry. Puji Tuhan malam ini luar biasa. Kita boleh sama-sama sharing dan saya percaya semua diberkati malam hari ini. Karena waktu kita akan menutup, Pak Ferry bisa mungkin kasih closing statement dan menutup di dalam doa. Jangan berhenti untuk percaya, cinta Tuhan, cinta firman. Amin. That's it. Happy birthday. Terima kasih Pak Ferry. Ya.